down there now! Selamat datang di Watch Mojo dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game terbaik tahun 2022 sejauh ini. Di daftar ini kita melihat game terbaik yang telah keluar dalam 6 bulan pertama tahun 2022. Tak perlu dikatakan lagi, ini bukanlah hal mudah bagi kami untuk memutuskan. Menurut kamu Game of the Year jatuh ke game apa? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, The Quarry. I thought we agreed that this, us, was just supposed to be some summer fun. Supermassive Games telah mengalami sedikit masa sulit sejak kesuksesan Until Dawn di PlayStation 4 pada tahun 2015. Sementara Dark Pictures Anthology telah menemukan pemainnya sendiri, tapi awalnya kita lumayan khawatir ketika The Quarry diumumkan hanya beberapa minggu saja. Yang mengejutkan kami, The Quarry jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Karena keegoisan seseorang, 6 teman dipaksa untuk menghabiskan satu malam lagi di sebuah perkemahan yang menyimpan rahasia kelam. Berikut ini adalah kisah menakutkan yang memberi penghormatan pada horor 80-an dengan estetika, musik, kiasan, dan juga humornya. Jika kamu suka film horor, game ini untuk kamu. Alright, Dylan. Truth or... That sound like Abby. Oh my gosh. Nomor 9, WWE 2K22. Who could forget the incredible comeback story of Edge? Every move from Lashley is just thunderous. Untuk sementara waktu sudah menjadi tradisi untuk melihat game WWE di daftar game terburuk dalam tahunnya. Bayangkan keterkejutan kita ketika 2K22 diluncurkan dan benar-benar menyenangkan untuk dimainkan. Mekanik dan kontrol yang mudah membuat game pertarungannya seru yang cukup mudah untuk dimainkan siapa saja. Di atas fitur biasa seperti Showcase, 2K22 ditambahkan di MyGM, mode di mana kamu dapat menjalankan acara WWE sendiri, dan kampanye ekstensif yang dikenal sebagai My Faction di mana kamu dapat mengumpulkan tim pegulat dan memberi mereka kekuatan untuk bisa melalui tantangan dan dapatkan lebih banyak pegulat lagi. Dan tentu saja ada customize pegulat kamu sendiri dengan sangat-sangat detail. Nomor 8, Evil Dead The Game. Gak banyak game multiplayer berhasil naik ke puncak, dan dalam kasus Evil Dead The Game, itu menghancurkan segala ekspektasi. 4 pemain bertindak sebagai survivor dan harus merakit Necronomicon dan Kandarian Dagger, sementara pemain kelima bertindak sebagai Kandarian Demon dan harus membunuh sang survivor. The lost pages have been activated by the living. Now, in their lives. Yang menarik dari Evil Dead adalah betapa adilnya permainan ini. Baik Demon dan Survivor punya banyak peluang untuk membalikan permainan tidak peduli seberapa buruk fase tertentu berjalan. Dengan karakter yang mudah dipakai, kemampuan yang unik, ada misi single player yang susah, dan banyak referensi untuk penggemar serial ini, Evil Dead The Game hanya dapat digambarkan dengan satu kata sederhana, asyik. Nomor 7, Lego Star Wars The Skywalker Saga. Padme, do you know where Anakin is? No. Setelah mengalami beberapa penundaan dan beberapa tahun tanpa hasil rilisan, TT Games berhasil memberikan judul terbaru mereka, Lego Star Wars The Skywalker Saga, yang merayakan franchise Star Wars dengan membawa pemain melalui 9 film dan memungkinkan mereka untuk menjelajahi lebih dari 20 planet saat mereka berusaha mengumpulkan semua 1.200 batu bata Kyber. Skywalker Saga benar-benar dibuat dengan sangat baik. Kamu dapat melihatnya dalam cara karakter dianimasikan, pertarungan disempurnakan, skill tree yang membuka kemampuan unik, dan puzzle-puzzle yang terstruktur. Ini benar-benar tercurah dengan cinta untuk Star Wars dan Lego, dan penggemar keduanya pasti akan suka game ini. You are the chosen one! Nomor 6, The Stanley Parable Ultra Deluxe. It was here in the warehouse. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. Kami mencoba untuk tidak memuat daftar game terbaik kami dengan terlalu banyak remake, kecuali jika kualitasnya sangat baik. Dalam kasus The Stanley Parable Ultra Deluxe, kita nggak hanya mendapatkan remake, tapi juga dapat sequel lengkap.
Yes, I love that video. Ultra Deluxe tidak hanya hadir dengan versi game PC 2013 yang sedikit sudah diubah, tapi juga datang dengan sejumlah besar fitur baru dan bahkan lebih banyak ending bagi pemain untuk explore. Game ini memparodikan banyak video game dan juga mengomentari berbagai topik dalam media. Game ini kocak, lucu, dan yang paling penting sangat menyenangkan untuk dimainkan. Salah satu game wajib yang harus kamu mainin tahun ini. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Nomor 5, Pokemon Legends Arceus. Seri Pokemon telah mengalami sedikit kekeringan dalam beberapa tahun terakhir, ke titik di mana orang-orang meminta semacam perubahan atau beralih ke formula lain. Mungkin seri spin-off barukah? Nah, barulah Pokemon Legends Arceus datang, dan ini sangat berhasil. Pengalaman baru ini memadukan pertarungan klasik berbasis giliran dan mekanisme RPG aksi modern, yang membutuhkan sedikit lebih banyak pemikiran dalam tindakan, sambil juga membuat kamu harus menjaga karaktermu dari bahaya. Selain itu, pemain diizinkan untuk berinteraksi dengan dunia lebih dari sekedar game inti, menyelinap pada Pokemon untuk menangkap mereka tanpa bertarung, menggunakan Pokemon sebagai tunggangan untuk melintasi daratan, dan banyak lagi. Kita nggak sabar untuk ada sequelnya. Nomor 4, Horizon Forbidden West. In the West, war is the rule. Ketika game pertama kamu sudah menunjukkan penampilan yang kuat, mungkin sulit untuk mengalahkan dirinya sendiri. Namun pengembang Guerrilla Games berhasil mengambil beberapa area yang dirasa lemah oleh Horizon pertama dan memperkuatnya lagi di Horizon kedua. Things are falling apart. Animasi karakter terlihat dan terasa lebih realistis, desa punya lebih banyak alasan untuk berkeliaran dan menjelajahi dengan lebih banyak misi dan juga minigame juga. Pertempuran terasa lebih realistis, dan variasi musuh serta desain level menghadirkan tingkat tantangan yang sama sekali baru, bahkan untuk pemain veteran. Horizon Forbidden West layak untuk waktumu terlepas dari apakah kamu bermain di PS4 atau PS5. Nomor 3, Kirby and the Forgotten Land. Experience a grand adventure that takes Kirby into a 3D world. Seri Kirby sudah menjadi koleksi game yang luar biasa, tapi tidak pernah membuat lompatan sebesar dan seambisius ini. Kirby and the Forgotten Land adalah Super Mario Odyssey untuk bola merah muda kami, membawa seri ini ke dalam petualangan 3D penuh. You can play sub-games or hear information about players from around the world. Dari meningkatkan kekuatan hingga membangun kembali kota untuk Waddle Dees, tamasya terbaru Kirby adalah kejar-kejaran yang menyenangkan terus-menerus, dan dengan cepat menetapkan dirinya sebagai permainan yang diperlukan untuk dimiliki oleh pemilik Switch. Plus, hampir nggak mungkin untuk memainkan game ini dan tidak tersenyum pada kesenangan yang dimilikinya oleh mekanik dan levelnya yang unik. Nomor 2, Nobody Saves the World. Dreambox Studios, studio di balik Guacamelee dan Severed, kembali dengan RPG aksi luar biasa tentang humanoid yang tampak hambar, yang memiliki kekuatan untuk berubah dan menjadi berbagai bentuk. Nobody Save the World adalah game yang sangat memuaskan untuk dimainkan, dengan ruang bawah tanah imajinatif, desain musuh, dan juga humornya yang menarik. Tapi daya tarik utamanya adalah bentuk-bentuk yang menyenangkan dan kreatif yang datang dengan kemampuan mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat kamu gunakan dengan bentuk-bentuk lain saat kamu mencampur adukan status penderitaan di tengah pertarungan. Semuanya datang bersama untuk pengalaman yang sangat menghibur, dan itu mungkin saja game terbaik Dreambox Studio yang pernah bikin. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, yang mungkin sudah pasti pada tahu ya, berikut adalah beberapa honorable mention. Dying Light 2, Stay Human. Menyenangkan untuk dimainkan, tapi masih bagi 4 bulan setelah peluncuran. Death is how we thank traitors. You didn't say you were working for Ader. I don't work for Ader, I work for myself. Here we're all infected. Are you scared of him? Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder's Revenge. Ini game TMNT yang gak nyangka kita butuhkan. I'm fired up and I'm feeling gritty. Fists rumble in the air like thunder. This matter is gonna tell you. Martha is Dead. Unik dan menarik, pendek dan manis, seram dan menghantui. I try to hold on to the dock with all my strength, but my back is scratching against the wood. I have to give up. Nightmare Reaper.
game gaya klasik terbaik yang kami mainkan selama tahun ini. Triangle Strategy, game kecil namun ambisius dari Square Enix dan Art Ding. A bright future. Today, we fight not for glory or pride, but for survival, for the future. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Elden Ring. Jujur kita nggak tahu apa lagi yang bisa dikatakan yang belum dikatakan orang-orang tentang Elden Ring. Developernya From Software telah membuat hampir setiap game benar-benar menakjubkan. Dan ketika kami berpikir game mereka berikutnya tidak akan sehebat yang terakhir, entah bagaimana mereka melebihi harapannya dengan pembangunan dunia, karakter, pertarungan, desain level, dan lain-lainnya. Kalau kita bisa ngomong, salah satu orang di Mojo Play sangatlah apatis terhadap game Soulsborne. Dia akhirnya bermain Elden Ring selama sebulan penuh dan kembali dengan pujian yang sangat hebat. Ini adalah salah satu permainan langka di mana kamu tidak dapat mengambil kata-kata orang lain untuk itu. Bahkan kata-kata kami juga ya, pergi dan mainkan sendiri, kami janji akan sepadan dengan waktumu. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.